kalau gua jadi lawyernya BI, ini ada nggak penggeledahan kantor? Oh iya, adanya di KUHP. Penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Coba lu cari di Undang-Undang KPK, di KUHP, nggak ada yang namanya penggeledahan kantor. Bro, apa kabar? Kabar terus bro, nanya kita tiap hari ketemu lu nanya kemarin kabar kan lu terus. sakit gigi bro. Oh iya kemarin sakit gigi gua, sekarang sembuh loh. Alhamdulillah. Kapan lagi bro gua bisa dipijit sama bupati gitu ya? Oh, itu dicari titik ya sama beliau ya? Iya. Beneran cakep? Cakep langsung sembuh alhamdulillah. Oh. Keren juga nih Pak Bupati ini. Kalau gue bilang reaksi obatnya bersamaan dengan pijetan dia bro. Enggak, gua udah minum obat masih sakit. Oh, gitu. Tiba-tiba datang Pak Bupati, coba sini katanya, keren. Gue bercanda kan, pijit-pijit tangan gue bilang, kok yang sakit gigi tangan yang dipijit ya, tapi sembuh juga. Nah, itu hebatnya beliau. Ada ininya beliau, emang ada keahliannya Iya. di bidang itu. Terus lu akhir tahun kemana? Akhir tahun ya pulang kampung kayaknya bro, nengokin orang tua dulu lah. Udah lama. Alhamdulillah. Abis ini gue nggak bicara tentang ini tunjangan akhir tahun gue. Oke bro, ini ada yang seru lagi nih. Lu kan Apalagi lagi-lagi gue bilang lu kan udah tahu nih KPK udah lo kuatkan. Sekarang udah ada pimpinan baru. KPK udah ditunjuk kan. Sekarang langsung beraksi dia. Ini kayaknya kasusnya kasus lama juga. Kayaknya bulan Agustus sampai September gitu ya. Tapi September tahun ini. tahun ini tiba-tiba semalam tanggal 17 ya Desember. 17 Desember. Semalam berarti tanggal 16 Desember. Itu ada penggeledahan Ada penggeledahan di Bank Indonesia. KPK melakukan penggeledahan. Dugaan kasus dana CSR yang dikorupsi. Tentunya kalau KPK korupsi lah. Gimana bro? Komentar lu tentang apa sih penggeledahan ini? Apakah semuanya lu ambil secara acak gitu? Kalau kan kadang suka penyidik datang ke penggeledahan. Apakah gimana prosedurnya yang pas? Jadi kalau penggeledahan ini kan bagian dari proses penyidikan ya, untuk mencari alat bukti guna lebih terang lagi nih tindak pidananya atau ada atau tidak, itu dilakukan penggeledahan. Nah penggeledahan ini kan kalau di dalam KUHP ini ada penggeledahan badan bro, ada penggeledahan rumah gitu. Nah sekarang pertanyaannya ini menarik nih, kalau gua jadi lawyernya BI, ini ada nggak penggeledahan kantor? Oh iya, adanya di KUHP. Penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Coba lu cari di Undang-Undang KPK, di KUHP, nggak ada yang namanya penggeledahan kantor bro. Siap. Yang ada itu penggeledahan badan dan penggeledahan rumah gitu. Terus yang lain? Yang lain ya setelah melakukan penggeledahan dia bisa melakukan penyitaan kalau diduga ada bukti barang tersebut ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana, itu bisa dilakukan penyitaan. Nah proses penggeledahan dan penyitaan ini kan harus melalui izin ketua pengadilan negeri, tapi pada prakteknya hal itu jarang terjadi gitu, karena ada pasal yang menyatakan dalam keadaan terdesak penyidik bisa melakukan penggeledahan atau penyitaan. Nah biasanya yang terjadi itu mereka lakukan dulu penggeledahan atau penyitaan, baru di situ laporan ke pihak pengadilan negeri gitu. Jadi jarang yang melakukan izin baru mereka melakukan penggeledahan atau penyitaan gitu. Berarti geledahnya sendiri itu nggak perlu izin KPN ya? Ya nggak perlu, karena ada pasal pengecualian dengan dalih dalam keadaan terdesak gitu. Itu yang sering penyidik lakukan seperti itu bro. Ya rata-rata pakai pasal itu, kayaknya jarang juga ya orang mau geledah izin KPN atau nyita izin KPN dulu. Yang penting dia udah izin baru lapor gitu. Ya berarti lebih baik lapor dibanding minta izin dulu. Iya. Berlaku juga di penegakan hukum ya. Berlaku di penegakan hukum. Berarti posisi penggeledahan ini adalah posisi pada saat penyidikan. Pada saat penyidikan. Berarti ini udah naik tingkat dong. Iya, dari penyelidikan. Ya berarti tadi benar dong gue yang bilang bahwa ini bukan perkara baru. Iya. Udah ada serangkaian proses di KPK gitu ya. Berarti udah digelar perkara nih. Iya. Berarti udah dilihat ada tindak pidananya dong bro ya. Iya, ada unsur tindak pidananya. Ya kalau udah penyidikan ya itu sudah mendekati ke unsur tindak pidananya, udah
mulai mendekati gitu, walaupun belum bisa terbukti gitu kan, karena masih dalam rangka mencari alat bukti gitu. Tapi sudah ada peningkatan status kan dari proses penyelidikan, jadi artinya penyidik udah mulai terang lah itu arahnya kemana gitu. Cuma kalau dalam perkara ini kan belum ada tersangkanya, bro. Iya, kalau udah penyitaan udah tinggal detik-detik terakhir keluar nama ini kan. Iya, udah. Tapi yang lu baca emang ada penyitaan baru penggeledahan? Iya, penggeledahan. Kayak kalau penggeledahan nggak ada penyitaan, aneh banget, bro. Ya, tapi kalau di situ dia nggak nemukan alat bukti apapun, apa yang mau disita kan? Kan penyidik juga boleh sembarang menyita kalau tidak ada barang bukti yang berhubungan dengan dugaan tindak pidana. Gitu. Misalkan orang diduga ada terjadi peristiwa pembunuhan gitu kan. Nah, tiba-tiba dia datang ke rumah melakukan penggeledahan gitu kan. Nah, barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana itu, kalau tindak pidana pembunuhan pastinya kan alat untuk melakukan pembunuhan gitu kan. Nah, itu nggak mungkin kan penyidik tiba-tiba bawa barang-barang lain selain ada hubungannya dengan tindak pidana gitu. Nah, pastinya kalau dengan dugaan tindak pidana korupsi, ya minimal harus ada bukti surat kah yang dilakukan penyitaan oleh penyidik gitu. Ya, rata-rata pasti ada di situ ya, ada bukti surat yang diambil, surat-surat tentang CSR ini kan. Ini ada sedikit cerita nih, bro. Jadi waktu itu gua mau ada penyelidikan, mewakili salah satu BUMN lah, penyelidikan. Baru klarifikasi tuh, bro. Tiba-tiba penyidiknya datang ke gua, bilang, "Mas, ini kalau Mas nggak kooperatif," gua waktu itu lawyernya, "Mas nggak kooperatif, nanti kita geledah aja lah kantornya." Gua bilang, "Oh, geledah aja, silakan Pak." Posisi masih penyelidikan, Pak. Kadang-kadang penyidik juga asal bicara supaya ini aja kita menyerahkan sesuatu gitu ya. Padahal tadi yang lu bilang, ya hukum acara ini penting banget buat lawyer. Kita tahu posisi penggeledahan itu adanya di penyidikan, bukan penyelidikan. Jadi kalau dia ngelakuin penggeledahan di penyelidikan, waduh, bisa bubar tuh. Penegak hukumnya bisa kita laporin sana sini tuh, gitu kan. Nah, terus terkait tadi penyitaan, penggeledahan. Misalnya ternyata terhadap si pelaku atau institusi yang keberatan terhadap penggeledahan ini, ada upaya hukum nggak, bro? Kita mau kemana nih kalau ada yang prosedural tindakan-tindakan itu yang dilakukan oleh upaya penyidik? Hukum untuk penggeledahan penyitaan itu tentunya ada diatur di dalam pra-peradilan juga, bro, masuk gitu dalam objek pra-peradilan. Oh, bisa ya? Bisa masuk penggeledahan penyitaan itu karena ada putusan MK itu kan, jadi memperluas objek pra-peradilan itu. Putusan MK, lupa gua tahunnya berapa ya, tahun berapa, pokoknya penggeledahan belasan. Iyalah, setelah kasus BG rame dulu lah tahun berapa tuh. Setelah itu kan di JR kan ternyata penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan itu udah masuk objek pra-peradilan. Jadi kalau pihak yang bersangkutan merasa keberatan dengan adanya prosedur yang dilakukan oleh penyidik, ya dia bisa melakukan pra-peradilan di pengadilan setempat. Ya, artinya kalau misalkan KPK kan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena domisili KPK kan ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti mintanya ke PM Jaksel ya? PM Jaksel. Pertanyaan gua, kalau misalnya penetapan tersangka nih, kan diputuslah pra-peradilannya, tersangkanya dihapus gitu ya, penetapan tersangkanya dicabut sprindingnya gitu. Lah, kalau terhadap penyitaan, barang udah diambil nih, dan geledah udah diacak-acak nih, terus diputuslah pra-peradilan, penegak hukumnya dinyatakan tidak sesuai prosedur oleh satu hakim pra-peradilan. Itu gimana, bro? Akibat putusannya ya di situ harus meminta dalam amar putusannya untuk mengembalikan barang ke tempat asal barang itu disita. Waduh. Itu konsekuensinya seperti itu. Jadi barang itu disita di BI misalkan, ada surat, ya dia kembalikan lagi ke situ, barangnya dikembalikan. Apa aja yang disita? Ya, apa aja yang disita, karena kan setiap penyitaan itu pasti ada berita acara penyitaan. Nah, makanya ini penting ya, kalau setiap barang yang
diambil dalam hal ini disita oleh penyidik itu kita harus tahu nih detailnya di berita acara penyitaan. Jangan sampai kita nggak ada bukti berita acara penyitaan gitu. Karena gue pernah juga dampingi klien gue ya dulu, pada saat dilakukan penangkapan ternyata ada barang-barangnya yang dilakukan penyitaan oleh penyidik, tapi si klien ini nggak dapet salinan berita acara penyitaannya. Nah itu gue kejar lah penyidiknya, minta salinan berita acara penyitaan gitu. Di belakang? Iya, setelah klien gue dilakukan penangkapan. Karena bukan apa-apa kalau tidak ada bukti berita acara penyitaan, bagaimana si klien bisa mengklaim barangnya disita oleh penyidik kan? Nah itu khawatirnya kan bisa disalahgunakan juga gitu. Jadi kita harus benar-benar cermat kalau terkait dengan penyitaan ini, barang apa yang diambil, karena di situ pentingnya harus ada yang menyaksikan, karena diatur dalam KUHP itu minimal 2 orang saksi harus turut hadir di situ untuk menyaksikan gitu. Nah, ini kan lucunya nih, lucu kalau misalnya itu kan harus orang yang berbeda dong. Dari kalau di rumah, berarti kan ada pihak pemilik rumah, ada juga penyidik. Biasanya kan yang dipanggil ketua RT itu atau satu saksi. Nah kalau di BI ini, yang tadi lo bilang, ini kan yang digeledah tuh kalau di KUHP rumah dan badan. Nah, kalau rumah tadi gampang kok nyarinya, ketua RT. Nah kalau instansi begini nyari saksinya siapa? Satpamnya kan pegawai BI juga. Ya harusnya sih petinggi BI di situ lah, yang karena kan yang digeledah ini kan nggak mungkin satu gedung BI digeledah kan, pasti ruangan tertentu kan, misalkan ruangan direkturnya misalkan gitu kan. Nah itu pasti ya fokus ya direkturnya lah. Berarti yang udah agak-agak kebaca dong ya? Siapa yang akan jadi tersangka? Ya nggak mungkin lah ibaratnya sekretaris atau security yang jadi tersangka bro. Nggak, maksud gua udah kebaca siapa yang jadi tersangka. Kalau yang digeledah kan ruangan-ruangan yang tertuju itu kan? Pasti petinggi ya gitu. Bukan misalnya ruangan IT-nya, nggak mungkin dong diperiksa. Kan yang diperiksa tuh ruangan yang akan potensi alat buktinya di sana. Oke. Terus terkait pra-peradilan lagi nih bro. Ya terkadang-kadang kan psikologisnya nih ya, penegakan hukum atau birokrasi lah. Kadang kalau kita kasih check and balances nih, kita uji gitu prosesnya, mereka kok kayak ya, ada nuansa kayaknya kok lawyer tuh melakukan perlawanan gitu terhadap penegakan hukum, atau malah ini ada urban legend ini, barang siapa yang melawan KPK gitu, barang siapa lawyer yang proaktif melawan KPK atau vokal melawan KPK tuh rata-rata nyangkut semua dulu tuh. Makanya sekarang yang lawan-lawan KPK rata-rata lawyernya silent semua bro. Gimana komentar lu bro? Nah ini pertanyaan bagus nih. Jadi ini harus diluruskan ya untuk masyarakat, penting gitu, supaya masyarakat juga tahu nih kinerja lawyer nih seperti apa gitu. Jadi kalau gua melihatnya, kalau lawyer yang vokal, yang kritis, terus yang dinyatakan oleh penyidik nih melakukan perlawanan, berarti itu lawyer benar-benar memaksimalkan potensinya untuk melakukan pembelaan terhadap kliennya gitu. Dalam arti pembelaan itu selama tidak melenceng dari koridor hukum. Betul. Nah, itu lawyer yang bagus memang harus seperti itu bro. Kita harus kritis terhadap semua upaya tindakan penyidikan, karena sejatinya pekerjaan lawyer itu untuk menghambat pekerjaan penyidik bro. Kalau penyidik itu benci sama lawyer, ini bahasa kasarnya ya, kalau penyidik itu benci sama lawyernya, berarti kerja lawyer itu udah bagus bro. Tapi kalau penyidik itu suka, seneng sama lawyernya, berarti tanda tanya lawyer itu gitu, apakah dia main mata sama penyidik gitu. Karena sejatinya kerjaan lawyer itu menghambat pekerjaan penyidik gitu. Karena supaya apa? Supaya ada keseimbangan antara masyarakat yang menjadi tersangka dengan posisi negara ini kan. Pidana ini kan konteksnya berhadapan dengan negara bro. Jadi di situ negara menunjuklah lawyer diperintahkan untuk membela kepentingan masyarakat. Jadi jangan salah nih, pengacara ini bukan membela orang yang bayar ataupun orang yang salah, walaupun sejatinya ya dibayar ya wajar lah, itu kan profesional gitu kan. Negara aja bayar petugas penegak hukumnya, nah sedangkan lawyer kan nggak dibayar negara. Nah itu, jadi kalau gua sih melihatnya, kalau lawyer semakin dibenci sama penegak hukum, berarti lawyer itu kritis bro. Berarti menghambatnya ini dengan
check and balance yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dong. Iya. Bukan nyuruh-nyuruh yang aneh-aneh yang melanggar hukum. Iya, jangan yang melanggar hukum. Jadi Iya, kita iya. uji berdasarkan analisa hukum gitu. Nah, jadi kan kadang penyidik juga suka salah tafsir ya. Jadi seakan-akan kalau tersangka ini melakukan pembelaan secara maksimal, dianggap ini melakukan perlawanan yang seperti lu bilang. Padahal kalau kita mau mencari kebenaran itu harus diuji, bro. Gitu. Kalau kebenaran tidak diuji, ya nggak bakal ketemu dong kebenaran material, kebenaran yang sejati itu. Karena harus diuji kebenaran itu. Nah, inilah peran lawyer untuk menguji kebenaran itu, apakah benar atau tidak tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu berdasarkan aturan itu, jangan melenceng dari aturan juga gitu. Iya, oke, menarik. Berarti kan peran lawyer ini menyeimbangkan antara negara yang posisinya sangat tinggi penegak hukum dengan masyarakat yang posisinya rendah banget, jomplang itu supaya agak-agak seimbang lah. Walaupun gitu. Nggak seimbang banget juga, bro. Tetap namanya penegakan hukum, kewenangannya luas sekali dibanding kalau kewenangan untuk saat ini memang di hukum acara posisi lawyer ini masih jomplang ya kewenangannya, karena gua lihat kan masih banyak hak-hak tersangka ini yang belum diakomodir dalam KUHP itu, bro. Jadi ya itulah saran gua yang lalu-lalu kan, segeralah sahkan KUHP yang baru gitu. Dibahas dulu, jangan main sahkan aja, dibahas bro. dulu, Ya kan? Setelah dibahas baru disahkan gitu, maksud gua. Karena udah ketinggalan banget KUHP. Ya kayak yang penggeledahan ini kan nggak diatur, coba penggeledahan di kantor mana ada di KUHP. Penggeledahan tuh cuma penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Iya. Akhirnya tafsir lagi kan. Udah banyak gitu. Tafsir. Udah bener-bener jauh lah ketinggalan. Perluasan maknanya udah terlalu jauh ya. Jauh. Oke, bro. Sekian. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat kelihatannya akan ada perkembangan tuh kasus Bank Indonesia. Kalau lu ditunjuk lawyernya siapa, bro? Ya kalau komitmennya oke, kenapa enggak? Komitmen gitu. apa ini? Ya komitmen dalam rangka kan gini, bro. Nah ini biar nggak salah paham ya. Ini biar nggak salah paham nih. Jadi gua sebagai lawyer dengan klien ini, bro, harus ada komitmen tuh seiring sejalan dalam melakukan pembelaan. Betul. Misalkan, nih, nah lu posisinya seperti ini, kondisi lu seperti ini, nah lu mau nggak kita melakukan pembelaan lewat jalan seperti ini? Maksudnya tuh kita lihat angle-nya dari mana kita pembelaannya. Nah itu harus sejalan gitu, karena kalau kita nggak sejalan itu repot loh. Itulah pentingnya komitmen antara lawyer dengan klien itu, bukan hanya soal masalah pembayaran gitu. Aduh, siapa sih ngomong pembayaran? Iya kan gua bilang, itu kan udah lumrah lah, udah wajar lah lawyer dibayar kan gitu. Cuma kan selain masalah fee kan harus diatur juga nih pembelaannya mau dari arah mana angle-nya. Iya. Itu. Berarti lo siap ya ditunjuk jadi lawyernya BI maupun lawyernya tersangka ya, bro? Itu karena kewajiban gua kan udah disumpah bro sebagai advokat gitu. Itu kan kewajiban gua melakukan pembelaan terhadap tersangka supaya tadi lu bilang posisinya seimbang gitu bro. Iya. Oke. Kira-kira begitu. Ya mudah-mudahan kembali lagi kita mengharapkan yang terbaik buat KPK sekarang ya. Biar sedikit demi sedikit indeks persepsi korupsi itu membaik. Ya kan sekarang udah agak jatuh. Indeks kepercayaan masyarakat juga kan lebih meningkat lagi. Oke. Thank you.